Langsung saja Mbak Ai bisa cerita dong tentang teknik hening dalam meditasi. Teknik hening yang diajarkan oleh Mas Guru ya. Pastinya. Ya. Teknik heningnya sederhana sih, nggak panjang-panjang, hanya menikmati nafas natural saja. Tapi dilakukannya terus-menerus tanpa henti. Baik dalam kondisi kita menyebutnya ada meditasi formal maupun informal atau tempoing rame. Jadi teknik meditasinya Mas Guru itu memang bisa diaplikasikan di setiap saat kita bangun gitu, kita melek, kita sadar gitu. Gitu. Hanya seperti itu. Jadi emang sangat simpel meditasinya itu hanya menikmati nafas natural. Namun harus dilakukannya terus-menerus. Udah. Hanya seperti itu toh. Ya. Nggak beribet ya? Nggak ada syarat apa-apa. Terus bagaimana caranya kita mengatasi hening yang singkat? Durasinya singkat itu loh. Durasi hening yang singkat. Jadi kita sadarnya itu cuman sekian detik atau sekian menit lah. Oh gitu. Ya, nah ini saya kayaknya pernah menjelaskan di wawancara yang sebelumnya. Memang untuk mampu menyadari nafas kan diawali dengan merasakan nafasnya dulu, nafas natural ya. Habis itu dinikmati gitu. Dengan melakukan itu terus-menerus maka timbullah kesadaran akan keberadaan nafas itu. Gitu. Nah, untuk mampu melakukan itu dalam durasi yang panjang, itu mau nggak mau harus latihan. Nah, untuk merubah habit yang tadinya sangat tidak menyadari si nafas itu kan tentunya perlu latihan. Itu jadi jangan pernah mengharapkan bisa instan gitu. Saya sendiri sudah hampir mau tahun keempat belajar ya, saya pun belum bisa sepanjang hari selama melek. Misalkan 16 jam saya melek nih, tidur 8 jam ya. 16 saya melek juga saya belum bisa full gitu. Saya masih naik turun gitu, masih ada dimana kondisi tiba-tiba nggak hening gitu kan. Gitu. Jadi memang masih latihan terus gitu. Lantas kita kan setiap hari itu dari lahir kata Mbak Ai tadi kan kita tidak pernah diajari dan belajar bernafas. Padahal sedangkan menyadari nafas. Menyadari nafas. Padahal nafas itu kan sesuatu yang paling berharga ya kan dalam kehidupan manusia gitu loh, kehidupan kita. Nah, untuk sadar akan pentingnya bernafas. Nah, itu gimana caranya Mbak Ai untuk menyadari hal itu gitu loh? Atau nanti bisa mungkin untuk teman-teman berbagi cara untuk menyadari pentingnya bernafas itu sendiri. Karena gini loh Mbak Ai, orang kadang bilang gini, orang tak pelajari saja, aku wis nafas, wis enak. Nah, kadang seperti itu. Benar, memang yang saya hadapi dengan teman-teman yang sama-sama belajar gitu ya, itu rata-rata memang karena merasa, iya aku udah tahu kok, aku nafas gitu ya, jadi sudah punya, dia merasa udah tahu, dia merasa iya nafas setiap hari gitu, tapi masalahnya apakah nafas itu disadari atau tidak setiap saat. Nggak usah, kita tidak usah membahas yang sulit ya. Yang sulit adalah kan meditasi informal atau topoing rame, yaitu bermeditasi atau hening itu sambil melakukan kegiatan seperti kayak sekarang. Itu sebenarnya bisa dilakukan gitu, tapi saat ini saya tahu bahwa konsep bahwa yang namanya meditasi harus dalam kondisi meditasi formal, duduk, diem gitu kan. Bahkan diem aja orang sudah bilang saya udah meditasi gitu. Nah, untuk melebur konsep itu juga memang butuh waktu gitu, dan saya melihat sebagian besar yang belajar sama Mas Guru itu masih sangat kuat dengan konsep itu gitu. Bahkan teman-teman yang sudah belajarnya udah lumayan lama gitu ya, udah setahun, hampir 2 tahun tuh masih aja suka, dia ngerasa kalau meditasinya nggak formal tuh kayak nggak pas gitu, kayak kurang kepas nih kalau meditasinya nggak formal apa gitu, tidak dengerin audionya Mas Guru gitu. Jadi kayak kemelekatan dengan si konsep itu gitu, karena jadi dia ngerasa iya harus sepi gitu. Saya tuh keganggu meditasinya karena ada suara musik di luar, jadi saya nggak fokus gitu. Padahal sebenarnya bukan itu gitu kan. Kalau meditasi kita benar-benar fokusnya hanya pada nafas, mau ada
suara apapun gitu kan, itu tuh tidak akan mengganggu gitu, mau ada audionya Mas Guru atau tidak, mau setel lagu-lagu yang ber-elosi tinggi gitu ya, kita menyebutnya lagu-lagu elosi tinggi ya, lagu-lagu yang memang bisa membantu kita jadi relax gitu kan. Maupun mendadak ada suara-suara lagu yang kenceng gitu kan, itu tuh tidak akan mengganggu gitu. Jadi si kesadaran kita tuh bener-bener hanya ada pada si nafas itu gitu. Kalau misalkan sampai kita terdistraksi oleh hal lain, tandanya si kesadaran kita di hal yang mendistrak kita itu. Oh gitu. Berbicara masalah waktu ya, seperti Mbak yang ucapkan barusan, untuk pemula ya belajar tentang hal ini, kira-kira paling cepat atau paling singkat itu berapa lama untuk bisa berhasil? Sebenarnya sih kita intinya kalau sama teman-teman yang belajar itu, kita lebih selama hidupnya bertransformasi gitu ya, yang tadinya marah-marah melulu jadi lebih damai, yang kayak gitu-gitu tuh kita udah kayak terlihat kan, terasakan efeknya gitu kan. Walaupun mungkin transformasinya masih sebatas di pikiran aja gitu kan, cara berpikir seperti itu, tapi dari situ sih kita udah kayak ada hasil kan gitu. Ada hasil berarti berhasil dong. Damai. Ada hasil, ada kemajuan, ada perbaikan, ada progres, pertumbuhan, berhasil gitu. Nah, itu efeknya kayak seperti menenangkan gitu, relaksasi gitu, dapet gitu. Jadi saya merasa di situ saya merasa saya berubah gitu, jadi sosok yang lebih kalem gitu kan, nggak gampang emosi gitu. Tapi ya saya pikir ya segitu aja gitu. Saya pikir jadi manusia ya udah gitu, selama bisa mengelola, ya kan ada yang namanya anger management lah, apalah, selama bisa mengelola itu berarti ya udah hidupmu akan baik-baik saja gitu kan. Gitu. Nah, ketika menemukan meditasi yang Mas Guru ini kan ternyata jauh lebih dalam dari sekedar si relaksasi itu gitu loh. Jadi ini sini tentang si pemurnian jiwa. Awalnya saya juga ngerti apa sih pemurnian jiwa itu apa gitu kan, saya nggak ngerti. Tapi memang ya udah saya lakukan aja si teknik meditasi karena saya sudah merasa dulu waktu masih beryoga dan meditasi ala-ala gitu kan, saya ngerasa oh iya emang hidup tuh akan jauh lebih tenang, lebih nggak emosian gitu, lebih ke situ gitu, masalah emosi, masalah PMS lah gitu ya, cewek kan biasa kan gitu, lebih oh ya saya lebih bisa mengontrol emosi gitu.